Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang salah satu prestasi mahasiswaan, yaitu Pilmapres atau pengalihan mahasiswa berprestasi. Saya akan share screen untuk menampilkan presentasinya hari ini. Oke, saya besarkan dulu untuk presentasinya sebentar. Ya. Ini adalah presentasi dari Mbak Askari Samita Satya. Beliau adalah PIC dari Pemilihan Mahasiswa Berprestasi. Saya tidak mengurangi, tetapi menambah sesuai dengan panduan di Pilmapres tahun 2020. Selanjutnya, dasar pemikiran adanya Pilmapres itu sendiri adalah mahasiswa itu harus unggul selain unggul di prestasi kecerdasan, juga harus unggul di emosional dan juga spiritual. Kemudian persyaratannya ini sesuai dengan di panduan di tahun 2020, jadi harus terdaftar di PD Dikti dan aktif sebagai mahasiswa program sarjana atau diploma, kemudian berusia tidak lebih dari 22 tahun, kalau ini kan waktu persyaratan di tahun 2020, misalnya di 2021 berarti tidak boleh lebih dari 22 tahun di tahun 2021, kemudian IPK harus minimal 3, kemudian belum pernah menjadi pemenang dari Pilpres tingkat nasional, kan yang terakhir itu adanya surat pengantar dari perguruan tinggi kalau terpilih di tingkat nasional. Kemudian untuk penyelenggaraan, pendaftaran peserta itu di Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud.go.id, verifikasi email, kemudian peserta kerja dan diploma. Kemudian babak penyisian di tahap pertama nanti ada diseleksi di portofolio, CPT Bahasa Inggris, dan wawasan kebangsaan. Babak penyisiannya tahap 2 ada gagasan tertulis atau gagasan kreatif. Babak final nanti ada pembekalan dan paparan tentang poster. Jadi disuruh membuat poster atau media poster nanti akhirnya. Di sini juga ada tentang, ini adalah alur seleksinya, jadi seleksi tingkat perguruan tinggi, nanti ini bisa dibaca di panduan, semuanya ada di sini. Jadi sebelum sampai tingkat ke perguruan tinggi, dari masing-masing program studi biasanya mengusulkan berapa yang ingin daftar di Pilmapres, kemudian di tingkat fakultas akan diseleksi, biasanya diambil 2, untuk dibawa ke universitas, nanti diseleksi lagi, kemudian di perguruan tinggi nanti akan dipertemukan di antar fakultas, nanti baru diseleksi dipilih 1. Nah, untuk persyaratannya itu 1 dari sarjana dan juga 1 dari program diploma. Jadi dari universitas itu kalau lolos sampai nasional nanti dipilih 2, itu akan dikirimkan ke nasional dari program sarjana 1 dan dari program diploma 1. Kemudian untuk persiapannya di tingkat program studi atau nanti akhirnya dibawa ke fakultas dan tingkat universitas, semuanya mempersiapkan portofolio. Kemudian di situ juga dites mengenai bahasa Inggris dan wawasan kebangsaan, dan yang selanjutnya itu nanti kalau sudah sampai ke perguruan tinggi nanti akan diminta tentang gagasan kreatifnya berupa poster biasanya medianya untuk dipresentasikan. Kemudian ini adalah pedoman pengisian borang portofolio kegiatan kemahasiswaan yang diunggulkan. Ini ada di panduan di tahun 2020 tentang pedoman panduan pemilihan mahasiswa berprestasi. Prestasi yang diperoleh melalui kompetisi bidang itu ada ilmiah, penalaran akademik, seni, budaya, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian prestasi atau capaian unggulan yang diperoleh bukan dari kompetisi itu seperti berperan sebagai pemangkalah, moderator, pemberdayaan masyarakat, adjudikator, dan sebagainya. Kemudian dari situ menghasilkan inovatif yang bisa mendapatkan karya HKI itu lebih bagus, kemudian produk-produk yang berupa seni, olahraga, maupun teknologi. Kemudian hal itu setelah menghasilkan temuan inovatif itu akan memperoleh HKI atau anugerah. Itu merupakan capaian di bidang bukan dari kompetisi. Kemudian yang terakhir tentang capaian karir seperti di organisasi kemahasiswaan seperti BEM, Senat, dan juga DPM, dan juga terkait dengan badan semi otonom dan lain sebagainya. Nah, ini untuk penilaian dari nilai portofolio tadi yang seperti saya uraikan tadi, jika pencapaiannya itu misalnya internasional, misalnya dia menjadi bagian dari kejuaraan internasional yang individu nilainya 13, kemudian kelompok ada nilainya sendiri, kemudian tingkat regional itu ada persyaratan sendiri di panduan semua ada. Di tingkat regional itu harus melibatkan beberapa negara, kemudian di tingkat nasional itu melibatkan beberapa provinsi dalam negara itu sendiri.
Kemudian di tingkat provinsi itu meliputi beberapa provinsi persaingannya, misalnya juara 1, juara 2, ataupun juara 3 masing-masing ada porsinya untuk individu dan juga untuk kelompok. Kemudian ini nilai penghargaan atau pengakuan jika misalnya itu sudah masuk ke tingkat internasional, jadi di individu sendiri, maka nilainya 8, nanti regional seperti itu, dan di tingkat provinsi atau perguruan tinggi nanti poinnya 2 dan kelompok nanti poinnya 1. Ini yang memberikan nilai adalah panitia atau jurinya nanti di universitas maupun di fakultas. Kemudian untuk nilai kepemimpinan juga dinilai. Di sini ada Ormawa golongan 1, jabatan Ormawa golongan 2. Yang termasuk golongan Ormawa golongan 1 ini adalah BEM, DPM, Ormawa golongan 2 itu badan semi otonom, kemudian pengurus harian itu seperti sekretaris, bendahara, pembantu umum. Jadi masing-masing punya porsi, punya nilai. Jadi jika sampai tingkat nasional, maka nilainya dari ketua itu 12, pengurus harian itu 10, dan lain sebagainya. Untuk tingkat fakultas, itu jadi ketua jadi 7, kemudian pengurus harian itu 5, dan Ormawa di golongan kedua itu nilainya 3, kemudian ada yang 1 juga. Kemudian ini mengenai nanti apa yang akan tentang portofolio ini, nanti isinya ini. Jadi situasi saat ini, kondisi saat ini itu apa? Dijelaskan. Misalnya batasan lingkungan seperti apa, wilayah negara, wilayah dengan batasan geografis, negaranya penuh dengan disabilitas atau ada masyarakat nelayan dan lain sebagainya. Kemudian potensinya apa di wilayah itu, di lingkungan itu, kita mulai berdayakan. Situasinya seperti apa yang membutuhkan penanganan. Misalnya ada kemiskinan, kemudian tingkat putus sekolah, atau stunting, dan lain sebagainya. Kemudian bisa diselesaikan dengan sahabat. Sahabat itu adalah sasaran. Sasarannya harus smart. Itu spesifik, kemudian measurable atau bisa diukur, kemudian acceptable bisa diterima dengan kita menyarankan itu bisa diterima di masyarakat di sana, realistik maksudnya hal itu bisa kita wujudkan, real, nyata. Kemudian time bound itu adalah jangka waktu, ada jangka waktunya, kita mau menyelesaikan dalam jangka waktu berapa lama. Kemudian hambatan ini diuraikan mengenai faktor internal dan eksternal yang kira-kira bisa menghambat pencapaian sasaran tadi. Kemudian bantuan. Jadi uraikan faktor internal dan eksternal yang bisa mempermudah pencapaiannya. Tadi bantuannya misalnya ada dukungan teknologi atau pihak yang bersedia menjadi investor. Kemudian tindakannya apa? Uraikan langkah-langkah utama untuk menyelesaikan atau mencapai sasarannya tadi. Yang sudah sasarannya misalnya tentang taraf kemiskinan. Kemudian tindakannya apa? Langkah-langkah apa yang bisa diambil dengan adanya hambatan dan juga bantuan tadi. Nah, tujuan utama dari Pilmapres ini yang tahun 2020-2021 ini tentang SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 17 tujuan di sini dari pemerintah Indonesia sendiri, mulai dari kemiskinan, kemudian tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Nanti ini bisa dibaca tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ini akan menjadi sasaran dari penulisan portofolio dari Pilmapres itu sendiri. Kemudian untuk kriteria penilaian, ini ada bobot cara penulisannya 20%, kelengkapan isinya bisa dibaca sendiri di sini 40, kualitas gagasan itu adalah 40. Kemudian di rubrik penilaian tentang berkomunikasi dalam bahasa Inggris juga sudah dibagi menjadi kontennya, nanti nilainya seberapa, misalnya kriterianya sudah sangat bagus atau kurang, kemudian akurasi atau keakuratannya seperti apa, apakah sudah sangat bagus, terus cara penyampaiannya, penggunaan bahasa asingnya, apakah dia lancar atau tersendat-sendat, nanti ada nilainya sendiri. Kemudian ada komprehensif, maksudnya berkomprehensif dan responnya itu seperti apa tentang sasaran yang ingin dicapai, kemudian tentang overall performance atau penampilan keseluruhan dari konten, akurasi, fluence, dan juga responsnya seperti apa nanti akan ada nilainya tersendiri untuk penilaian dalam berkomunikasi bahasa asing. Kemudian tentang bahasa asing itu bisa menggunakan bahasa Cina, bahasa Inggris, ataupun bahasa-bahasa lain yang diakui oleh internasional. Jadi tidak terbatas pada bahasa Inggris, jadi bisa bahasa Cina yang bahasa yang diakui secara internasional. Kemudian atau secara diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bisa diterima oleh semua Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang ini kalau sudah sampai ke tingkat grand final. Jadi setelah dari perguruan tinggi tadi sudah terseleksi, nanti di perguruan tinggi itu akan diminta untuk membuat gagasan inovatif dalam bentuk media poster untuk disajikan. Ini nanti teman-teman misal dari perwakilan fakultas disandingkan
fakultas lain di program di perguruan tinggi, misal Universitas Tidar, kemudian masing-masing harus memaparkan gagasan kreatif itu dalam bentuk media poster. Nah, nanti dalam hal grand final atau hasil akhir atau babak penyisihan akhir nanti teman-teman menyajikan itu bobotnya ada nilainya sendiri, misalnya tentang kejelasan, kerapian, keseimbangan, kemudian cara menjelaskan, ketepatan waktu, misalnya tidak boleh lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Kemudian dalam hal tanya jawab, nanti teman-teman harus bisa menjelaskan apa yang ditanyakan, kemudian bisa menjawab, dan cara menjawabnya pun bisa menggunakan dengan bahasa yang baik dan benar apa tidak, kemudian jelas apa tidak, nanti juga dinilai semua di sana. Nah, kira-kira seperti itu kalau garis besarnya tentang pemilihan mahasiswa berprestasi. Untuk bisa teman-teman baca juga panduannya, teman-teman bisa download panduan pemilihan mahasiswa berprestasi tahun 2020 karena konsepnya hampir sama seperti yang saya sajikan. Ini hanya singkat-singkat paparan saya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa baru bisa membacanya di panduan Pilmapres tahun 2020. Itu semuanya aja dijelaskan di sana, bagaimana prosedurnya, kemudian persyaratannya seperti apa, kemudian cara penulisan portofolio seperti apa. Nanti semua akan diseleksi mulai dari tingkat program studi, biasanya akan diambil berapa, kemudian dibawa ke fakultas dan masing-masing punya jurinya tersendiri di fakultas. Kemudian nanti setelah ada juri dari fakultas dinilai tentang kepandaian dalam berbahasa asing, penyampaian portofolio, terus diseleksi, diambil 2, dibawa ke universitas, kemudian diseleksi lagi, diambil 1 dari program studi sarjana, kemudian diambil 1 juga dari diploma yang akan dibawa ke tingkat nasional. Kiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman bisa mengikuti Pilmapres ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.